Yang menciptakan daging Yesus siapa, Jarmi? Yang menciptakan daging Yesus, Yesus bukan diciptakan. Yesus itu firman Elohim menjadi daging, gitu. Iya, terus yang membuat dagingnya siapa? Kayak kita kan ada yang membuat dagingnya. Kalau kita Gitu. memang karena persetubuhan antara ayah dan ibu, terjadilah pembuahan, ya kan? Jadilah kita Yesus? manusia. Tapi kalau Yesus Yesus keluar. tidak seperti itu. Yesus itu Elohim itu firman-Nya datang menjadi manusia. Datang Yesus ke perut Maria. Yesus sama kita kan sama aja, kelahirannya dari lubang kemaluan. Ya walaupun Bener nggak? dari lubang kemaluan, tapi itu hanya dipakai saja. Hanya dipakai karena manusia. Yang pakai siapa? Kurang ajar banget tuh. Pakai nggak Ya bayar. memang begitu, karena kan kedatangannya kan harus datang ke bumi ini. Jadi dia datang juga harus seperti manusia. Jadi yang pakai melalui lubangnya siapa perawan tadi? Maria. Yang pakai siapa? Masuknya memakai Maria ini dipakai Tuhan alat untuk melahirkan sang juru selamat itu, gitu. Yang menghamili Maria siapa? Nggak ada dia dihamili, nggak ada. Dia itu kelahirannya Yesus itu dari Roh Kudus. Matius 1 Berarti ayat roh, 18. berarti yang menghamili roh. Bukan menghamili, Terus? datang roh itu ke perut Maria agar menjadi manusia. Yesus sama kita semua sama lahir dari lubang kemaluan, betul? Iya, karena kan kita kan didatanginya jadi manusia. nggak ada bedanya. Kecuali misalnya Yesus itu lahirnya di Sesara, mungkin itu beda. Dong. Enggak lah, beda lah. Kan Yesus kan nggak bersetubuh Maria sama Yusuf, nggak bersetubuh. Beda lah. Iya, tapi kan tetap keluar dari lubang kemaluan, betul? Ya memang harus begitu, karena dia kan datang ke dunia ini. Nah, Gak mungkin dia bisa aja Yesus. Berarti sama aja. Nah, dagingnya Yesus yang menciptakan siapa? Dagingnya Yesus yang membuat Billy. siapa? Iya, Billy. Yang membentuk daging Yesus siapa? Apa? Apa, Billy? Kan tadi pembicaraan sama Ardiansa kan antara daging dengan Tuhan. Nah, yang menciptakan daging Yesus, tubuh Yesus itu siapa? Yesus itu nggak diciptakan loh. Roh Kudus itu yang langsung datang ke perut Maria. Iya. Dia itu kan diri Bapa, diri Elohim itunya. Daging itu kan materi yang sama dengan kita. Yesus sama dengan kita, iya, kan ada. Tetapi kan melalui itu dia datang, melalui itu. Iya, tapi yang membentuk Yesus di kandungan siapa? Ya, yang membentuk itu keilahian itulah yang membentuk sang ilahi itu. Nah, kan dia sendiri berarti yang sama mau datang dengan ke kita. bumi. Yesus dibentuk di dalam kandungan, betul? Iya, dibentuk di dalam Iya. Yang bentuk siapa? dirinya sendiri, keilahiannya membuat itu ada. Iya dong. Kan Yesus ini kan firman Elohim, wujud Elohim di bumi. Yesus. Sesuai dengan Ibrani 1 ayat 3. Nggak boleh. Dalam Torah dikatakan loisel hikasif, Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta, bukan anak manusia sehingga ia. Iya, Elohim bukan manusia, Billy, tapi betul. Elohim itu firman-Nya yang menjadi manusia, bukan Elohim yang turun ke bumi, bukan. Oke, firman-Nya menjadi manusia. Firman siapa? Firman Elohim. Elohim. Kenapa kau menyembah firman-Nya bukan Tuhannya? Bukan Elohim. Sama, firman dan Elohim kan sama. Itu kan perkataan Elohim. Di mana? Sama. Kalau tidak ada Elohim, apa ada firman? Billy, kalau tidak ada Elohim, apakah ada firman? Kalau tidak ada Elohim, kalau tidak apakah ada firman? Elohim itu ada sebelum kata ada itu ada. Gitu. Jadi sebelum ada kata ada itu Tuhan itu sudah ada. Ya udah, firman itu kan bersama-sama Elohim. Sejalan, dia sepaket. Gini, nggak bisa dipisahkan itu firman dengan Elohim, nggak bisa. Itu kan perkataan Elohim. Firman itu apa? Perkataan Elohim. Perkataan, oke. Perkataan dibentuk dari apa? Yang keluar dari ucapan Elohim. No. Ini misalnya Darmi. Ini kan perkataan saya nih, Darmi. Iya. Dar sama mi, suku katanya Darmi. Dua kata, Darmi. Darmi itu dibentuk dari apa? Dari huruf, bukan? Dari huruf. Huruf. Jadi perkataan itu atau firman itu adalah perkataan yang merupakan suku kata yang merupakan dari hasil dari huruf-huruf yang digabung. Ya. Jadi ketika Tuhan berbicara, berfirman, itu untuk manusia bisa pahami. Tapi kalau ketika dia berbicara dengan malaikat atau dengan binatang, tidak dengan bahasa seperti bahasa yang kita manusia.
Itu sebabnya Tuhan menciptakan huruf, baru bisa dia menciptakan firman-Nya, gitu. Jadi firman itu bukanlah Tuhan. Firman itu adalah huruf yang diciptakan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Itu very simple. Kalau nggak ada huruf, nggak bisa kalau menjadi bentuk suku kata, nggak bisa. Darmi nggak bisa, gitu. Iya. Dan firman itu telah menjadi manusia, manusia yang hidup. Itulah Yesus. Iya, yang menciptakan firman siapa? Firman itu mana diciptakan? Itu kan diriba Elohim, sifat Elohim, kepunyaan Elohim itu. Mana bisa diciptakan saya menciptakan firman nih. Nih, saya menciptakan firman. Gorengan, tuh tulisannya beda, gorengan beda dengan huruf kan? Dulu, saya bisa menciptakan firman gorengan, ada tulisannya gorengan. Saya menciptakan itu. Nah, yang menciptakan firman ketika berbicara kepada manusia, berimanlah Tuhan kepada Musa. Itu yang berbicara Tuhan atau firman? Ya, kepada Musa ya Tuhan lah. Tuhan. Berarti Tuhan mengeluarkan firman, betul? Betul. Kenapa tidak menyembah Tuhannya ketimbang firman-Nya? Sama, firman dan Elohim itu kan satu paket. Di dalam itu Taurat, mana bisa dipisahkan Taurat, itu? Maka berani Yesus berkata, tunggu, Billy. Di dalam Taurat makanya dibilang, Billy, coba tunjukkan kepada saya di dalam Taurat bahwa firman itu menjadi manusia. Nggak ada itu. Konsep itu nggak ada. Di dalam Torah, firman itu belum menjadi manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 3, di sana masih ada firman, belum menjadi manusia. Setelah di perjanjian barunya, baru firman itu menjadi manusia. Digenapilah di perjanjian baru. Darbi. Firman itu menjadi manusia, Billy. Billy itu firman. Kan firman itu adalah perkataan. Perkataan adalah suku kata adalah huruf. Tuhan berfirman, jadilah Billy. Nama saya Billy. Dengan tubuh saya ini, muka saya namanya Billy nih. Ya, itu adalah hasil dari apa? Dari firman, perkataan. Jadi tulisannya Billy. Nah, apakah saya menyembah nama saya? Enggak, yang saya sembah yang menciptakan saya, begitu. Nah, di dalam Taurat itu tidak pernah ada konsep firman menjadi manusia, nggak ada itu. Silakan tunjukin di dalam Taurat di mana ada konsep firman menjadi manusia, nggak ada. Iya, di dalam Taurat firman itu belum menjadi manusia kan, Billy? Di sana belum menjadi. Yesus sudah ada di dalam Torah, tapi belum menjadi manusia. Yesus itu di dalam Torah firman, belum menjadi manusia dia. Firman telah menjadi manusia waktu Adam. Tuhan berfirman untuk menciptakan Adam. Namanya Adam itu. Di dalam Torah, itu ilahi. Oh, nih Adam itu adalah ciptaan Tuhan yang dikeluarkan dari firman-Nya. Tuhan menciptakan Adam dan berfirman, jadilah namanya Adam. Itu firman Tuhan menjadi manusia. Kenapa jauh ke Yesus? Gimana sih? Iya, maksudku Billy, di dalam perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maliaki, di sana kan belum ada nama Yesus, tapi di sana sudah ada dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Nah, di sana masih firman. Di dalam perjanjian lama nggak ada dalam perjanjian lama Yesus. Tunjukin aja nama Yesus. Itulah di dalam kekristenan. Makanya nanti hakim yang adil lah yang menentukan yang mana. Tunjukin aja. Ini kan baru premis pendugaan kamu. Tunjukin aja nama Yesus di dalam Torah, ada nggak? Nggak ada nama Yesus. Nggak ada. Tapi dinubuatkan ada. Di mana? Di dalam Yesaya, Mazmur. Torah. Ini kita bicara Torah. Itu kan perjanjian lama itu, nabi-nabi itu. Yesaya itu kan nabi. Torah itu bukan Nevi'im. Beda. Yesaya apa? Nabi siapa Yesaya? Yesaya itu ketuvim, kita para nabi. Kalau Torah itu memang kita Musa. Kenapa dia sudah menubuatkan kedatangan Yesus? Di mana? Di dalam Yesaya 53 ayat 1 dan seterusnya. Torat, dalam Torat. Sekarang Yesaya nabi yang aku bilang nabi. Enggak, di Torat dulu, ada nggak di Torat? Di Taurat itu tentang kedatangannya tentang di dalam Kejadian ya, sebentar. Kejadian berapa? Sebentar ya, nubuatannya. Di dalam ngarang bebas. Lah. Nubuatan. Bentar, ku ambil buku. Tapi udah nggak konsisten loh, Bang Bil. Budani tadi menjawab sendiri, ditolak sendiri, ya kan? Enggak dong. Aku menjawab apa yang aku jawab yang benar. Karena kan banyak orang yang bertanya,
mau Tapi Budani jawab sendiri, nolak sendiri gitu loh. Budani menjawab tadi nomor 1. Ketika saya baca nomor 1 ternyata Tuhan. Budani nggak terima, lo kan aneh. Ini Billy, tunggu. Ini Ardiansa. Tadi kan ditanya Bang Billy, di mana ada nubuatan tentang Yesus? Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Dia nggak ada kata apakah tertikam. Yesaya pernah ditikam? Nggak ada kata tertikam. Apakah Yesaya pernah ditikam? No. Mecholel bukan tertikam. Kita lihat ya. Kamu jangan ngarang. Coba digedein. Iya. Nggak ada kata menikam. Apa? Nih. Tetapi dia tertikam oleh karena itu nggak ada kata tertikam. Sayangnya nggak ada. Nih ya. Bayangkan itu Yesaya menulis itu. Iya. Kita lihat nih. Nih Yesaya ya. Yesaya 53. Kita lihat ada kata tertikam. 5 menit lagi ya, guys. Apa aku bateraiku udah mau habis? Jangan kemana-mana. Ini udah mau udah garis bawah kali. Ya, ayat 5 itu aku hafal nih. Fehu mecholel, ya. Dan dia menderita, bukan dibilang tertikam. Ayat 5. Tuh. He was pained, bukan step. Kalau tertikam itu step atau thirst. Ya, he was pained. Dia menderita. Ya, bukan menikam nih, mecholel. Dia tertikam. Nah, kalau nggak percaya lagi kita lihat. Tertikam dalam bahasa Ibraninya itu dakar. Di dalam kitab Zakaria. Zakaria 12 ayat 10 nih. Nih, dakaru. Bahasa Inggrisnya tertikam, stepped. Jadi nggak ada itu dia tertikam oleh pemberontakan kita, nggak ada. Ya, itu maksud kalian supaya pas kepada Yesus, nggak ada tuh. Ini lagi Billy. Entar dulu, ini dulu. Oh, belum. Ya, di mana ada kata menikam sini? Nggak ada. He was pained, dia menderita. Ya, dalam bentuk lampau ini ya. Ini bukan future tense, bukan nubuatan. He was pained. Jadi dia dibuat menderita oleh karena kan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Bayangkan ini kitab Mazmur. Sebelum kedatangan Yesus sudah dicatat. Sama juga dengan Mazmur 22 ayat 1 sampai 32 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Nubuatan itu kepada Yesus ini. Gimana Billy? Kau sangkal lagi kan? Kita lihat Mazmur 69 dulu ayat 22 ya. Nah. Nih. Mana? Tunggu bentar. Nih, Mazmur 22 yang kau bilang ya. 69 dulu. 69. For dogs have surrounded me, karena anjing-anjing telah mengelilingi aku. Gerombolan penjahat telah mengepung aku. Mereka menusuk seperti singa. Seperti singa, kari sefahuni yadai feraga. Itu dalam kurung Billy. Dalam kurung berarti kalau dalam kurung pasti ini dirubah. Oh enggak. Nih kita lihat ya, katanya Ari nih. Ari. Nih yang di dalam kurung kan ini, yang kalau mau bilang dalam kurung, yang di dalam kurung itu. Kenapa ada dalam kurung? Yang nih pray ya, pray off ya. Ya ini, tapi yang kata Ari ini seperti singa. Ya, seperti singa tuh. Ari. Jadi tidak ada kata menikam di situ. Nanti kita lihat, kalau nggak percaya kita buktikan di dalam kitab yang lainnya bahwa kata kari itu diterjemahkan sebagai singa. Ada 150 kata kari diterjemahkan sebagai singa misalnya. Coba kau buka Yesaya 38 ayat 13 ya. Coba kau buka Yesaya 38 ayat 13 itu juga mengenai kata yang sama nih, kari. Nih. Jadi nggak ada tusuk menusuk sini. Katakan seperti singa. Jadi musuh-musuhnya Raja Daud ini dilambangkan seperti singa, seperti anjing-anjing gitu.
Jadi tidak ada menusuk tangan dan kaki. Ya. Yang mana lagi? Yesaya gagal tadi. Saya gagal Tadi, ya, nggak ada kata. Yesaya Mazmur 69 ayat 22. Entar dulu, Yesaya gagal ya. Ya itu katamu di kitab kami itu sana nubuatannya. Kitabmu sama kitab aku. Kan sekarang kita mana? tiga agama, Islam, Yahudi dan Kristen. Nah, kami ini dia ada ternyata ditulis di situ kan. Nah, nantilah kebenaran yang mana sebenarnya. Sekarang buka Mazmur 69 ayat 22. Gini, jangan kemana dulu, akui dulu, ini tidak ada kata menikam di sini. Itu kan di buku kalian, di buku kami begini. Loh, lala ini, ya saya emang kitab orang Yahudi apa orang Kristen saya tanya? Iya, kitab kalian. Tapi bisa aja kalian merubahnya. Tunggu, bisa aja kalian merubahnya supaya kalian menolak ketuhanan Yesus. Karena kan kalian yang menyalibkan. Kan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, tidak percaya. Yesus adalah kalau anak Allah. Percaya, makanya dia disalib. Kita buka dalam King James, terjemahan Kristen nih, King James ya. King James, kau buka Yesaya 53 ayat 10, kau buka. Jadi kau tahu bahwa kitabmu salah semua. Coba kau buka Yesaya 53 ayat 10. Kalau kau bilang ini kitab Yahudi ya kita lihat buka kitab kalian. Coba kau baca LAI-nya. Yesaya 53 ayat 10. Ayat 9. Orang menempatkan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-jahat. Penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Benar kan, ini untuk Yesus ini. Nubuatan Yesus ini. Ada kata asir di situ yang dihilangkan. Kalau dalam King James itu adalah orang kaya, wealthy man. Nih. Ya, jadi he submitted himself to his grave like a wicked man. Jadi dia dikubur seperti penjahat dan orang kaya. Ya, dia ada kata asir atau orang kaya, wealthy dalam bahasa Inggrisnya. Kalau lihat di King James ini sama wealthy. Ya, King James kan Kristen. Nah, artinya apa? Artinya memang yang merubah kan kalian, bukan kami. Ini ada kata asir di sini. Nih, asir nih. Mana ayat 10 tadi ya? Ayat 9. Jadi kata orang kayanya dihilangkan, diganti dengan penjahat-penjahat. Supaya apa? Supaya mirip nih kata asir. Asir, orang kaya. Ya, jadi nih wealthy nih. Dalam King James juga sama. Artinya apa? Kalian menghilangkan kata orang kaya ini digantikan dengan penjahat-penjahat supaya sama dengan penjahat-penjahat yang ada di kantor. Ya, bisa juga itu penjahat itu orang-orang kaya, bisa saja. Penjahat orang-orang kaya maksudnya? Bisa saja disamakan orang-orang kaya itu penjahat-penjahat bisa saja. Ya emangnya Yesus pernah dikubur? Ya emangnya Yesus pernah dikubur sama penjahat sama orang-orang kaya? Ya penjahat-penjahat kan termasuk orang-orang kaya, iya, itu ibaratnya. Sekarang Yesus pernah nggak? Iya, Yesus dikubur bersama penjahat-penjahat nggak? Ya termasuk orang-orang jahat kan? Yesus tidak dikubur bersama penjahat-penjahat loh. Iya, sendiri dia ditaruh di gua. Nah, itu jawab kamu udah jawab sendiri. Ya, tapi kan di sekelilingnya kan ada kuburan-kuburan para penjahat kan? Di sekelilingnya itu kan memang manusia-manusia penjahat. Di mana ada di situ dikelilingi oleh yang menyalibkan dia itu kan orang-orang penjahat. Enggak ada. Romawi itu. Orang-orang Yahudi termasuk Billy. Gini, Yesus itu dikubur di makam di tanah orang kaya bernama Yusuf Arimatea. Iya, Arimatea. Nah, tidak bersama penjahat-penjahat, betul? Iya, sendiri dia di sana dikubur. Iya. Tapi maksudnya di sekitar itu kan orang-orang jahat. Iya, di sekitar kuburan itu kan orang jahat. Mana ada kuburan di sekitar situ? Nggak ada kuburan. Maksudnya manusia yang di sekitar itu kan orang-orang jahat. Itu namanya teknik ngeles itu. Darmia. Itu teknik mengkick Billy. Bukan, itu teknik ngeles. Mana ada di dalam cerita perjanjian baru bahwa di sekeliling. Yang penting ini untuk Yesus kan, nubuat untuk Yesus. Nggak ada. Yesus itu tidak pernah pertama Yesus tidak dikubur. Iya, Billy, kan kalian kan menolak Yesus Tuhan karena kalian kan tidak mau kalian menerima Yesus itu Mesias. Dengerin. Mereka karena lahir dia di kandang domba. Penjahat. Nah, Yesus tidak dikubur bersama penjahat loh.
Ya, ini kan antara kedua belah pihak kita ini. Kau Yahudi, kami ini kekristenan. Ya, kita data kami seperti ini. Data kalian seperti itu. Kan bisa aja ini ada yang mengobrak-abrik. Lah, sedangkan King James kitab Kristen juga mengatakan orang kaya diganti. Buktinya kalian mengobrak-abrik Yesus tidak Mesias. Sementara orang Islam mengimani Yesus adalah Mesias. Mana ada Islam percaya Mesias? Percaya. Ya, mereka menunggu kedatangan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih mereka Mesias. Percaya Yesus kok. Dalam Islam tuh nggak ada konsep Mesias, adanya Al-Masih atau Imam Mahdi adanya. Nggak ada konsep Mesias mereka. Iya, yang penting mereka juga kan menunggu kedatangan Yesus, Isa Al-Masih. Untuk ngapain? Untuk ngapain mereka? Untuk dituhankan? Kalau mereka, nah ini sekarang mereka di teman Islam, Islam membunuh babi, mematahkan salib, membatalkan jijah. Itu di mereka. Yesus versi Islam itu bukan Tuhan, karena dia juga tidak menunggu Tuhan datang. Coba tanya. Billy, bayangkan Billy. Apakah kamu menunggu Yesus Tuhan yang akan datang? Enggak lah, gila bah. Ya kan kau tunggu kan masih datang kan aku masih waras aku. Enggak gini loh, jangan lari kemana-mana. Saran saya jangan lari kemana-mana. Itu tadi tulisannya tertikam atau orang kaya apa? Tadi orang kaya ya, Bang Bil? Orang ya. Di sini penjahat ditulis atau orang kaya itu? Enggak gini Bu Darni. Ini yang punya kitab kan Bang Billy. Ya orang kitab ini kan tidak percaya Yesus, Hardiansa. Ini bukan soal percaya dan nggak percaya, tapi bisa soal kajian. Dengerin dulu. Sabar Bu Darni, sabar. Gak mungkin nih Nabi Yesaya penipu. Sabar Bu Darni, sabar ya. Gantian ngomongnya. Ini kajiannya ini bukan kajian teologi, tapi kajian filologi. Artinya yang tertulis di situ apa? Ya memang itu, gitu loh. Nggak bisa dikaji secara teologi gini. Misal kalau teologi itu soal keyakinan Yesus Tuhan atau bukan, itu beda konsep, itu teologi. Ini yang dibahas kajian filologi. Soal apa? Soal bahasa, soal tekstual. Nah, itu nggak bisa dikaji secara teologi Bu Dani, gitu loh. Jadi sekarang kita tanya. Coba Diansa bukain dalam King James Yesaya 53 ayat 9. Situ ada. Aku lagi di luar nih Bang Bil, lagi di luar nih. Aku nggak bawa tab. Lanjut aja. Maksud saya gini loh. Jadi yang ada di original teks kitab Bang Bil itu apa? Original teksnya apa? Coba kita cek Bu Dani. Original teks. Nah, tuh. Orang kaya original teksnya. Bu Darni. Apa bacanya apa orang kaya itu Bang Bil? Dalam original teks apa bacanya? Kenapa gimana? Asir. Original Asir. Asir. Nah, tuh. Bu Darni bisa nggak menunjukkan yang bukan asir? Bisa nggak? Siapa nih? Bisa nggak Bu Darni? Tunjukkan yang bukan asir. Silakan Bu Darni. Aku yang ini yang sudah dikanonin yang bukan. Pertanyaan saya, yang original teks tunjukkan yang bukan asir tulisannya. Silakan. Itu kan tulisannya kan asir. Disimpan di apa namanya? Di museum. Mana ada Bu Darni? Aduh. Ini kan translate-nya. Ini yang disalurkan kepada Indonesia. Oke, kita lihat King James. King James ya. Nah, sabar. Kita lihat King James nih. Yang paling anehnya, di dalam kekristenan Yesus yang akan turun. Di dalam Islam Isa Al-Masih akan turun. Di dalam Yahudi nggak tahu siapa yang turun. Nah, nantilah siapa yang sebenarnya yang benar. Yang lebih aneh ya kan, kalau orang-orang Yahudi berasal dari Ishak, orang Islam ada dari keturunan Ismail. Orang Kristen dari mana? Orang Kristen itu pengikut Yesus yang percaya kepadanya. Enggak, dari jalur siapa? Jalurnya pengikut Yesus. Dari jalur mana? Emangnya Allah itu Elohim? Enggak, dari jalur mana? Saya tanya, dari jalur mana? Jalur tunggu ya. Oh ini. Jalur mana? Jalur Ishak gitu. Pakai dalil sebentar. Jalur Ishak bukan? Ya? Oh, di mana ya? Jalur Ishak bukan? Ya, kalau secara keturunan enggak dong.
Kita ini Israel rohani yang setia kepada Tuhan. Israel rohani. Tuhan itu kan untuk seluruh bumi, bukan untuk hanya Bani Israel. Oke. Gimana sih? Bang Adriansa nih, Yesaya 53 ayat 9. And he made his grave with the wicked. Jadi dia dikubur bersama orang jahat, dan with the rich of his dead, dan orang kaya. Lihat tuh, rich, kaya ya. Nah ini Kristen nih, King James tuh, King James version, nggak ada kata dikubur bersama penjahat-penjahat, nggak ada nih tuh ya. Jadi ini dihilangkan, ini kata rich ini, orang kaya, dihilangkan. Kenapa diganti dengan penjahat-penjahat? Supaya mirip dengan peristiwa penyalipan di kanan dan kiri. Nah, walaupun tetap ya, misalnya dia mau taruh dalam matinya ia bersama penjahat-penjahat. Di dalam kuburan itu, Yesus itu dikubur sendiri, tidak bersama para penjahat-penjahat. Tetap nggak masuk. Dari terjemahan yang dilencengkan, nggak masuk juga. Apalagi teks yang kata asli itu diterjemahkan salah sebagai penjahat-penjahat, harusnya orang kaya. Lihat ya. With the rich in his death. Tuh, coba ditanya ke Bu Darni dulu. Gini Bang Bil, tanya caranya gini. Bu Darni, apa arti rich? Gitu caranya Bang Bil. Masalah bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Enggak, bukan bahasa Inggris ini. Ini bahasa Inggris. Arti rich itu apa? Bisa. Ini bahasa Inggris. RICH itu artinya apa? Bu Darni kan nggak tahu bahasa Inggris, Yunani, Ibrani. Lah ya, coba browsing. Bu Darni coba browsing definisi RICH apa? RICH apa definisinya? Coba. RICH adalah gitu. Nih, terjemahkan. Coba ketik aja nah, tuh terjemahkan tuh. Tuh diterjemahkan tuh. Wah, bahasa Cina. Udah bahasa Cina. Ya udah pilih aja buat. Di situ kan nampak. Ini nggak ada itunya, ini nggak ada bahasa Indonesia, ini dari Kanada ini. Bu Darni, saya kasih tahu ya, rich itu artinya beras. Ya. Beras itu artinya rich. Oh, sorry, salah ya. Salah, teman-teman. Apa dong? Rich itu artinya kaya, Bu Darni. Mati kita, aduh. Jangankan aku, yang lain-lain juga para apologet ini belum tentu bisa bahasa Inggris lah, bisa dihitung yang bahasa Inggris. Ya makanya dikasih tahu Bu Darni, itu artinya kaya, bukan di antara penjahat-penjahat, bukan, salah itu Bu Darni, salah, dikasih tahu salah kok ngeyel. Terima, itu kenyataan filologi, bukan kenyataan teologi. Ini kajiannya filologi Bu Darni, bukan kajian teologi. Bu Darni kok nggak nyambung sih? Dibilangin bukan kajian teologi kok. Kalau urusan percaya Yesus Tuhan itu urusan Ibu, tapi ini urusannya adalah kajiannya filologi. Kalau di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia gini bunyinya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Nah nih, dalam matinya, ketika dia mati itu bersama para penjahat-penjahat. Kenapa demikian? Supaya menggambarkan dua penjahat yang di kanan dan kiri itu, gitu. Tapi ada telepon dari siapa tuh? Memek sek itu loh. Apa tuh? Enggak, ini telepon anak saya. Ya, jadi ini nggak ada kata penjahat-penjahat ini. Harusnya yang benar itu mana tadi? Nah nih, with the rich in his death, ya, bersama orang kaya di dalam kematiannya, ya, ini rich. Jadi nggak ada yang ini nih. Ya harusnya Bu Darni bantah dulu kalau diskusi, dibantah bahwasanya dalam original teksnya itu bukan rich. Nah itu namanya kajian filologi Bu Darni, bukan kajian teologi. Larinya ke teologi, dikejar ke filologi, larinya teologi. Terus nyerahnya gini ujung-ujungnya, oh saya nggak tahu tuh, saya nggak ngerti. Wah gimana ini? Tapi apa gunanya Alkitab ini ditranslatekan ke bahasa Indonesia? Salah ini itu, dibilangin salah kok. Ini udah didukung oleh seluruh dunia loh. Oh enggak, itu King James, barusan King James lebih hebat dari gimana sih kalian ini? Tadi itu King kita James. Sekarang kan diantara ketiga agama ini kan berbeda-beda. Billy udah jelas-jelas menolak Yesus Tuhan.
pasti mereka kitabnya juga menolak Islam juga Yesus menolak. itu tidak Tuhan. Coba Ardiansa, kamu kan Islam, Ardiansa, apa kamu menolak ketuhanan Yesus? Islam juga begitu, menolak ketuhanan Yesus. Sementara Kristen percaya Yesus Tuhan. Nanti setelah hakim yang adil turun, ya Yesus juga yang turun. Masa kalian nggak nalar sih? Lah, justru kalau kamu yang nggak nalar, orang dalam Taurat dikatakan. Sekarang aku tanya dulu kalian menolak Yesus Tuhan. Ardiansa juga menolak Yesus Tuhan. Yang menghakimi dunia Yesus. Coba. Lama kali kalian untuk menerima itu. Mana mungkin seorang manusia akan menghakimi dunia? Itu loh dalilnya yang paling tepat. Di mana itu Yesus akan menghakimi dalam kitab Taurat, di mana? Oke, baik. Di dalam Yohanes 9 ayat 39. Yohanes itu bukan firman Tuhan. Oke. Yohanes itu tulis tahun 100. Oh, bentar ya, hakim. Nih. Di dalam kitab Mazmur ya. Ulangan. Orang yang tidak mendengarkan firman, tunggu ya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oke? Ya, perkataan nabi itu maksudnya perkataan Yesus itu. Mana ada kata Yesus di situ, ngarang aja kawan. Ini kajian kami umat Kristen. Lah kitabnya kitab siapa? Kitab siapa Yesaya itu? 66 ayat 16. Sebab Ini Tuhan kitab akan Kristen menghukum bukan? segala yang hidup. Adakah di dalam keimanan orang Yahudi bahwasanya Allah itu akan datang menghakimi dunia? Mana dalilnya? Yesaya berapa? Coba. Yesaya 66 ayat 16. Tunggu aku buka. Kebetulan aku dengan kitab Yesaya. Dan Mazmur 50 ayat 6. Langit memberikan keadilannya sebab Allah sendirilah hakimnya. Jelas, yang turun menghakimi adalah Yesus. Makanya Yesus menghakimi karena Yesus adalah dirinya Allah. Ada nggak namanya tertulis Allah. Yesus di situ? Ada nggak tertulis namanya? Iya, di sini kan masih dikatakan Elohim. Iya, enggak, namanya tertulis enggak dalam kitab Yesaya atau Mazmur tertulis namanya Yesus enggak? Di sana masih Elohim lah. Iya, ada nggak tertulis Yesus kan yang Yesus? setelah sedang menjadi manusia dia. Gini, ada nggak nama Yesus tertulis di situ? Di dalam kitab Enggak, jawab Yesaya aja. tidak ada. Dia di sana tidak Allah ada. Elohim. Betul, karena memang tidak ada. Betul, Iya. apa yang kau katakan tidak ada, betul. Betul, karena memang tidak ada Yesus di dalam kitab Torah. Jadi di mana di kitab Torah Allah akan turun menghakimi? Mana? Ada dalilnya? Dalam kitab yang mana? 60 Torah. tadi? Di dalam Yahudi, adakah kitab menuliskan bahwasanya Allah Elohim akan turun ke bumi menghakimi dunia? Iya, coba ayat yang mana yang kau mau tunjukin tadi? 6 ayat Mana berapa? ayatnya? Kalau di kekristenan yang menghakimi itulah firman yang menjadi manusia. Enggak, Itulah Yesus. kau tadi kan mau nunjukin ayat berapa? 6 ayat berapa tadi? 66 ayat 16. Oke, kita baca ya. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup. 66 ayat 16. Yesus ini yang menghukum. Ya. Oke, 6. For Hashem will enter into judgment with the fire. Karena Tuhan akan menghakimi dengan api ya, dan pedangnya melawan semua manusia. There will be many who will be slain by Hashem, dan banyak orang yang akan dibantai oleh Tuhan. Those, itu ayat 17. Those who prepare and purify themselves, orang-orang yang mempersiapkan taman-taman bagi taman-taman dewa, dan terdiri di orang di depannya, dan yang memakan daging babi, swine, babi. Jadi nggak ada kata Yesus di sini. Iya, ini kan Elohim ini yang menghukum ini. Elohim itu kan roh yang tak kelihatan. Apa kelihatan Iya. Elohim itu? Tuhan memang menghukum, dan Tuhan itu baik Allah ya, baik Allah itu menghukum dan memberikan pahala. Kalau kita melakukan hal yang baik sesuai dengan Torah, maka Tuhan akan memberikan kita pahala, abad pahala. Tapi kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita akan dapat hukuman. Yes. Jadi betul dalam kitab Yesaya ini tidak ada Yesus nih, lihat nih. Iya, tapi Nggak ada kalau di Yesus. kekristenan inilah Elohim itu adalah Yesuslah nanti untuk For Hashem will datang enter menghakimi into itu. judgment, karena Hashem akan masuk ke dalam penghakiman
ya dengan api dan pedangnya tuh. Jadi nggak ada Yesus tuh, nggak ada Yesus. Dia di situ kan memang Elohim di situ. Yang datang kan Yesus. Bukan Elohim. Mana ada kata Yesus di sini? Yang benar aja ada nggak tahu Yesus? aku. Di sini masih ilahinya di sini di perjanjian lama ini. Aku tanya masih di sini. Ilahi. Ya, ada kata Yesus nggak dalam kitab Yesaya ini? Enggak, di situ Elohimnya di situ. Iya, ada kata Yesus enggak? Hasem di situ loh. Iya, bukan Yesus kan? Bukan. Iya, Yesus bukan. itu yang Hasem. Yesus itulah Hasem. Lah makanya kau tadi ditanya sama Ardi, yang mana yang Tuhan, mana manusia? Kau bingung. Enggak bingung, sudah aku jawab. Oke. Mana ada aku bingung? Coba Ardi, lagi dari ulang Ardi, tanyanya Tuhan yang mana? Apalagi Yesus itu firman Hasem, apalagi kok payah sih? Ya, makanya dia yang turun menghakimi. Okay. Mana ada dua menghakimi dunia? Iya. Di dalam hadis sahih Muslim 127, Yesus Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Mana mungkin dua hakim yang adil? Mana bisa dua hakim yang adil atau tiga? Satu. Bertabrakan lah, berantem ya, lah nanti. Sayangnya di dalam kitab Yesaya ini nggak ada Yesus, cuma satu Hasem, nggak ada Yesus. Udahlah, capek aku mau makan. Kecuali ada kata Yesus di situ. Misalnya nih tentang Mesias, kan di dalam kitab Yeremia dalam Hosea 5 ayat 3 kita udah tahu, ditulis nama sang raja yang akan datang, sang Mesias, namanya siapa? Fe'afdu atasem Elohim David maka Masyar Rakim Laem, dan mereka akan mengabdi kepada Hashem Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bagikan bagi mereka. Itu ayatnya ada. Jadi bukan Yesus sang raja akan datang. Iya, Yesus sang raja yang datang itu loh. Mazmur 9 ayat 8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Di dalam Mazmur ada Yesus nggak tertulis namanya? Di sini nggak ada Yesus. Di sini kan dia ilahi masih. Sulit. Makanya sulit untuk menuhankan Yesus atau memesiaskan Yesus atau mengimamkan Yesus, sulit karena tidak ada Yesus tertulis. Yesus di dalam ini kan firman Hasem. Yesus firman Hasem yang menjadi dimana manusia. Tertulis bahwa Yesus itu adalah firman Hasem di dalam kitab tanah, kitab kejadian di Yohanes lah, di Yohanes. Yohanes kan bukan firman Tuhan. Yohanes bukan firman Tuhan, nggak ada berfirmanlah ya kepada Yohanes. Kenapa nggak firman Tuhan? Itu kan murid Yesus. Yohanes itu murid Yesus. Iya, pewahyuan Yohanes tulis tahun berapa? Ya. Memang setelah perjanjian lamanya Yohanes. Yohanes ditulis tahun berapa? Tahun kemudian. Enggak, Yohanes ditulis tahun 110 Masehi. Iya, memang. Jadi jauh dari zaman Yesus. Dia pewahyuan kitab Yohanes itu tidak tepat ketika Yesus itu masih ada, nggak ada. Tapi kan dia kan Rasul Isa Al-Masih, Rasul Yesus. Iya, ada nggak berfirman lah ya kepada Yohanes? Masa kita nggak percaya kepada rasul-rasul yang pernah dekat dengan dia? Iya, kamu percaya kepada Taurat, berfirman Tuhan kepada Musa, percaya? Iya, percaya. Ada ayatnya kan? Ada. Nah, sekarang berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes, ada nggak ayatnya? Berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes. Dia kan muridnya. Iya, ada nggak kata berfirmanlah? Iya, berfirmanlah ya percaya. Bersama Yesus dia. Yohanes itu bersama Yesus, yang dekat sama Yesus. Iya. Tapi ada nggak berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes ayatnya? Ya, ada nggak? Bacalah di sini. Nih, baca Yohanes ini tuh ya. Ini coba berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes. Apalagi yang mau diragukan? Dia aja muridnya. Iya, yang kita perlu cari teksnya itu berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes, ada nggak? Ini pada mulanya adalah firman, itulah firmannya kepada Yohanes. Ya, ada nggak berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes seperti berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan Yohanes sendiri menceritakan bagaimana sewaktu dia bersama Yesus. Siapa Yesus itu dia yang menceritakan. Masa kita ragukan lagi? Berarti ibaratnya tidak ada Yohanes ini. Tuhan tidak pernah berfirman kepada Yohanes. Ada nggak ayat yang berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes? Bang Billy, Yohanes itu kan teman akrab Yesus. Di TKP, bayangkan itu. Iya. Di TKP tapi ditulis kitabnya kok setelah Yesus sudah mati jauh. Udah pastilah setelah Yesus mati jauh. Karena apa? Karena kan setelah Yesus Alkitab ini kan Injil Yohanes mati tahun berapa? Kan bukan waktu ada Yesus. Mati tahun berapa? Nggak masuk akal. Yohanes mati tahun berapa? Ayo. Iya, bedanya selisihnya memang sekitar 30 berapa? Begini. Kitabnya tulis tahun 110, Yohanesnya matinya itu bukan tahun 110 Yohanes matinya. Gimana sih? Iya. Yesus ini aja
Yesus aja 30 tahun, memang 30 tahun. Nah, berarti bukan ada masih di Yohanes situ. yang menulis kitab Yohanes. Kan masih ada di situ pertinggal-pertinggalnya kan ada loh, Billy. Iya, berarti bukan Yohanes yang menulis langsung kitab Yohanes karena Yohanes sudah mati tahun 110. Iya, setidaknya kan ada ditulis di dalam apa pelepah-pelepah pisang lah, apalah banyak itu diselidiki, dituliskan. Iya dong. Masa pelepah pisang mana ada? Mana kuat pelepah pisang ditulis ya, tulisan begitu Ibrani. Dia. Di dalam batu kalau pelepah pisang itu kalau pelepah pisang itu lalu buat disalin, lalu dibukukan di dalam ini. Kalau pelepah pisang semuanya itu buat begitu. bikin lontong, bungkus lontong. Pelepah pisang. Ada aja dong ada. Iya, aku tahu kalian itu memang sekuat tenaga menolak dari dulu pun kalian memang menolak Yesus. Kan nggak ada yang menolak membunuh Yesus kan orang Yahudi. Nah, Yesus orang Yahudi lah. Ya kau yang bilang ya, Yesus orang Yahudi. Iya, makanya semua para nabi dibunuh orang Yahudi kan. Kau bilang orang apa Yahudi tadi, yang membunuh para nabi. Ya, kau mereka bilang Yesus menolak para nabi. Yesus orang Yahudi, betul kau bilang. Makanya keselamatan itu nanti akan berarti ditarik dari bangsa Yahudi kan kau katanya mengatakan akan diberikan kepada bangsa alam lain. bawah sadarmu mengatakan Kenapa diberikan ke bangsa lain? Karena orang Yahudi keras kepala, keras tengkuk. Alam bawah sadarmu sudah mengatakan Yesus itu orang. Barusan Anda mengatakan Yesus itu orang Yahudi. Nah. Iya, memang kan berasal dari sana. Sekarang kita tanya sama Tapi Islam. orang Yahudi menolak seluruh para nabi yang lahir sekarang di kita Yahudi. tanya sama orang Islam. Di Israel. Ya, kita tanya sama orang Islam. Teman-teman Islam, apakah Allah itu orang Arab? Coba tanya sama mereka. Nah, itulah konsekuensinya kalau Tuhan itu punya suku. Ya, kan coba, dia datang loh. Dia kan datang ke bumi. Sini. Masa nggak bisa? Kalau Tuhan tidak bisa mendatangi ciptaannya, berarti bukan maha kuasa namanya. Nih, di sini ada teman anak saya nih, orang Islam. Kita lihat nih. Tanya. Woi. Tanya apa? Allah itu orang bukan? Orang ya. Allah orang bukan? Bukan. Hah? Bukan. Allah orang bukan? Benar. Tuh. Adek, Hasem orang bukan? Hah? Bukan. Nah, jadi yang orang itu cuman Yesus. Siapa Anda yang mengatakan Hasem itu orang? Lucu lah kau bilang. Lah iya, kamu yang mengatakan. Dia datang Firman Hasem datang menjadi manusia turun ke bumi. Iya, di mana dalam Taurat? Di mana dalam Taurat? Tunjukin dalam Taurat. Digenapi di dalam Yohanes 1 ayat 14. Iya, Yohanes bukan firman Tuhan. Yohanes ditulis tahun 110. Yohanes kan murid Yesus. Yohanes murid Yesus yang kalian tolak. Tahun kalian 110, memang menolak Yesus karena tahun kalian 110, menolak Yesus kan? Kita lihat. Mana kalian terima tulisan Yohanes? Oke, kita lihat, bukan gitu dong. Kita pakai sejarah ya. Dia bikin sejarah. Kita lihat kapan kitab Yohanes itu kalian ditulis. Ludahi kan? Kalian ludahinya Yohanes. Jangankan Yohanes, Yesus saja kalian ludahi. Yesus kalian ludahi menurut siapa? Menurut kalian kamu? Kan kalian bunuh dia. Kalian bunuh orang Yahudi kan membunuh Yesus. Kita lihat yang dalam kitab Yohanes yang membunuh Yesus siapa yang membunuh Yesus? Nanti aku ini. Udahlah. Yang membunuh Yesus siapa? Nanti aku turun laku. Hanya ini apa aku? Berarti iman kau kurang kuat kepada orang Yahudi. Bukan. Nanti Lanjut. Aduh, imannya nggak kuat terhadap orang Yahudi. Kita lihat ya. Nih, kitab Yohanes itu ditulis nih. Nih, ya. The earliest gospel, jadi gospel Injil yang pertama, yang paling awal-awal ditaruh di kedua ya, di dalam kanon mereka, perjanjian baru. Walaupun sebenarnya kitab Markus lah yang pertama, tahun 70 Masehi, diikuti dengan Injil Matius dan Lukas ditulis sekitar tahun 85 dan 90 respectively ya. Terus yang terakhir dari kitab Injil itu kitab Yohanes.